Anda bertanya, kami menjawab. Selamat pada pemirsa yang terhormat, saya menyebut Anda dimanapun Anda berada dan dalam kondisi apapun dalam episode baru di program harian Anda bertanya, kami menjawab. Dalam program ini, kami menerima semua pertanyaan yang berkaitan dengan iman Kristen dan pertanyaan dari episode hari ini berbunyi, disebutkan dalam Matius pasal 2 ayat 23, tentang pribadi Kristus, ia datang dan tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret supaya genap yang difirmankan oleh para nabi. Ia akan disebut orang Nazaret dan frasa ini tidak disebutkan sekalipun dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Apakah Matius salah dalam menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut? Lalu untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, kita akan kembali bertemu setelah jeda. Mengapa kitab suci memilih Nazaret secara khusus sebagai tempat tinggal Kristus? Dan seperti yang kita dengar dalam pertanyaan dalam Injil Matius pasal yang kedua, ia berkata supaya genap yang difirmankan oleh para nabi. Ia akan disebut orang Nazaret, tepat seperti dikatakan dalam pertanyaan, kata ia akan disebut orang Nazaret. Tidak disebutkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, dan ini menyebabkan beberapa orang tersandung pada pertanyaan ini dan mereka berpikir bahwa Matius salah dalam menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut. Tapi mari kita lihat bersama mengapa Nazaret untuk memastikan keakuratan kata ini. Mengapa Nazaret? Nazaret adalah sebuah kota di Galilea dan Nazaret adalah kota yang hina di sebuah provinsi yang hina, yaitu Galilea. Seluruh Galilea dihina dan Nazaret adalah kota yang hina di provinsi yang hina dan Kristus memilihnya untuk tinggal di sana. Dan Nazaret dihina, kata mereka dalam sejarah, karena memiliki sekelompok pekerja yang terkadang melakukan pekerjaan dengan etika rendah di Kekaisaran Romawi. Mereka menyebutnya dalam bahasa informal sampah masyarakat. Kristus memilih untuk tinggal di tempat yang hina ini, kota yang hina di Galilea yang hina, untuk memulai tangga kerendahan hati dari awal. Apakah ada ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang memberitahu kita bahwa Kristus akan dihina? Tentu saja, ketika Mazmur 22 ayat yang ke-6 berkata seolah-olah Kristus berbicara secara nubuat bahwa ia dihina oleh orang-orang, celaan manusia dan dihina oleh rakyat. Ketika dikatakan tentang dia dalam Yesaya 49 ayat 7, kepada dia yang dihina manusia, kepada dia yang dibenci bangsa, kepada hamba para penguasa. Ketika dikatakan tentang dia dalam Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan ditolak oleh manusia. Kristus memilih untuk mulai hidupnya dan tinggal di kota yang hina di provinsi yang hina, Nazaret di Galilea. Tetapi apakah ini sesuatunya makna dan salah satunya alasan Kristus tinggal di Nazaret? Dan apakah makna Nazaret hanya bahwa itu adalah kota yang hina atau memiliki makna yang lain? Jika kita membaca ayat ini dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-23, ia berkata, ia datang dan tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret supaya genaplah yang difirmankan oleh para nabi, ia akan disebut orang Nazaret. Dan makna linguistik sederhana dari kata ia akan disebut orang Nazaret adalah ia akan disebut tunas, ia akan disebut cabang karena kata Nazaret berarti cabang atau tunas. Apakah disebutkan dalam Perjanjian Lama? Kata-kata tentang Kristus bahwa ia akan disebut cabang atau tunas yang adalah Nazaret. Ada setidaknya 7 referensi dalam kitab-kitab para nabi tentang Kristus sebagai cabang atau tunas. Referensi pertama tentang Kristus ada di dalam Yesaya pasalnya keempat ayat yang kedua. Lihat apa yang dikatakan kitab suci pada waktu itu, tunas Tuhan akan menjadi indah dan mulia. Dan buah bumi akan menjadi kebanggaan dan keindahan bagi mereka dari Israel yang luput. Apa yang dikatakan tentang dia di sini? Ia berkata tunas Tuhan. Siapa tunas Tuhan? Pribadi Kristus. Ketika ia bicara tentang dia dalam Yesaya 11. Ayat yang pertama, suatu tunas akan keluar dari pangkal Isai. Dan suatu cabang akan tumbuh dari akar-akarnya. Kata-kata dalam Yesaya 53 ayat yang kedua, sebab ia tumbuh di hadapannya seperti tunas muda dan seperti akar dari tanah kering. Ketika pembicaraan tentang dia dalam Yeremia 23 ayat yang kelima, aku akan membangkitkan bagi Daud tunas kebenaran. Seorang raja akan memerintah dan berhasil. Ketika ia berkata tentang dia di sini tunas kebenaran, dan ia berkata tentang dia sebelumnya, tunas Tuhan, dan ia berkata tentang dia sebelumnya, cabang akan tumbuh dari akar-akar. Semua ini merujuk
pada pribadi Kristus sebagai cabang. Dalam Yeremia 33 ayat 15 yang mengatakan kata-kata lain. Aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas kebenaran. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di bumi. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di bumi. Tentu saja perkataan ini tidak dapat diterapkan pada Daud dan tidak dapat diterapkan pada Salomo anak Daud, tetapi meluas kepada Kristus anak Daud yang sejati tentang siapa dikatakan dalam Matius yang pertama, kitab silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ketika ada kata-kata tentang dia dalam Zakaria 6 ayat yang ke-12, referensi ke-6 tentang dia sebagai cabang, ia berkata, lihatlah orang yang namanya Tunas. Dari tempatnya ia akan bercabang dan ia akan membangun bait Tuhan. Juga ada referensi kepada dia dalam Zakaria 3 ayat yang ke-8. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku Tunas. Perhatikan, ada 7 referensi dalam kitab-kitab para nabi tentang Kristus sebagai cabang. Dan kami ulangi lagi dan katakan apa arti cabang. Itu adalah kata yang sama yang disebutkan dalam Matius 2 ayat yang ke-23, ia akan disebut orang Nazaret. Kemudian, apa yang dikatakan tentang dia dalam Matius 2 ayat 23, ia akan disebut orang Nazaret jika kita pertimbangkannya sebagai penghinaan, Kristus dalam kemanusiaannya dihina dan ditolak oleh manusia. Dan tinggal di kota yang hina yang disebut Nazaret di provinsi yang hina yaitu Galilea. Tetapi jika kita mempertimbangkannya dari sudut pandang linguistik, kata Nazaret berarti cabang, seperti yang kita lihat ada 7 referensi dalam kitab-kitab para nabi kepada Kristus sebagai cabang. Saya akan meninjau kembali mereka bersama dengan Anda. Dalam Yesaya 4 ayat 2, ia adalah tunas Tuhan. Dalam Yesaya 11 ayat yang pertama, ia adalah cabang dari akar-akar Isai. Dalam Yesaya 53 ayat 2, ia adalah akar dari tanah kering. Dalam Yeremia 23 ayat yang kelima, ia adalah tunas kebenaran. Dalam Yeremia 33 ayat 15, ia juga tunas kebenaran. Dan dalam Zakaria, ia adalah orang yang namanya Tunas. Dalam Zakaria 3, ia adalah hamba Tunas. Dan jika saya merenungkan ketujuh nama ini, saya menemukan keempat Injil yang dirujuk dalam kelompok 7 ini. Ketika saya melihat misalnya dalam Zakaria 3 ayat 8, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku Tunas. Kami bilang bahwa Tunas adalah pribadi Kristus, orang Nazaret. Manakah dari keempat Injil yang berbicara tentang dia sebagai hamba, kita menemukannya dalam Injil Markus. Ketika saya melihat Zakaria 6 ayat 12, lihatlah orang yang namanya Tunas. Manakah Injil yang berbicara tentang Kristus sebagai manusia, kita menemukan Injil Lukas. Ketika kita baca Yesaya 4 ayat 2, Tunas Tuhan. Manakah Injil yang berbicara tentang Kristus sebagai Tuhan, Allah yang menjelma dalam daging, itu adalah Injil Yohanes. Ketika kita baca Yesaya 11 ayat 1, kita menemukan suatu tunas dari pangkal Isai. Ketika saya membaca Yeremia 23 ayat yang kelima, ia adalah tunas kebenaran. Anda akan menemukan referensi tentang dia dalam keempat Injil yang disebutkan dalam kelompok 7 ini. Kristus adalah orang tunas. Kristus adalah orang Nazaret. Kristus adalah tunas yang tumbuh di hadapan Allah seperti tunas muda dan seperti akar dari tanah kering. Kemudian, keakuratan apa yang disebutkan dalam Matius 2 ayat 23 bahwa ia akan disebut orang Nazaret supaya genaplah yang dikatakan oleh para nabi telah bernubuat sebelumnya bahwa ia akan disebut orang Nazaret atau ia akan disebut Tunas. Dan saya akan bertemu dengan Anda dengan pertanyaan baru episode baru, Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.